Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang ketiga, pembelajarannya yang kedua. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, nah sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Nah, di sini ada teks, kakak akan membantu untuk membacakannya terlebih dahulu. Pernahkah kamu menyimpan air di dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya kita mengetahui ya, kalau dari bentuk padat menjadi cair itu dinamakan mencair ya. Nah, kalau dari bentuk cair menjadi padat, nah ini yang kita namakan sebagai membeku. Nah, contohnya di sini ya, kita memiliki es batu ya. Nah, es batu ini awalnya adalah air ya. Jadi, air ini akan membeku apabila didinginkan pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi, kalau suhunya lebih rendah dari 0 derajat Celcius, maka air ini akan berubah menjadi padat. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Oke, paham ya? Sip, kita lanjutkan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, banyak ya. Nah, misalkan kakak mencontohkan. Misalkan minyak akan membeku apabila dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, kamu mungkin pernah mencoba ya. Coba kita masukkan minyak goreng ke dalam kulkas ya atau lemari pendingin. Maka lambat laun minyak tersebut itu akan menjadi membeku ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti silahkan kamu cari contoh yang lain ya. Bentuk perubahan dari cair menjadi padat. Bisa ya? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Kerjakan secara berkelompok, carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, jadi memang yang namanya manusia itu memiliki peran-peran ya, memiliki profesi-profesi. Nah, misalkan di sini kita ada contoh ya. Misalkan nomor 1, di sini ada peran guru kelas. Nah, siapa nama guru kita? Nah, misalkan ya. Kakak misalkan memberikan contoh, misalkan namanya Bu Siti. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada juga petugas perpustakaan. Nah, misalkan petugas perpustakaannya adalah Pak Beni. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian ada peran yang lainnya ya di sekolah. Misalkan ada kepala sekolah, kemudian ada guru agama ya, kemudian ada guru PJOK, nah, kemudian ada penjaga sekolah. Nah, nanti silakan kamu isikan di sini ya, sesuai dengan peran-peran yang ada di sekolah kamu. Bisa ya? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Nah, betul ya. Jadi setiap orang itu memiliki peran-peran masing-masing ya dalam kehidupan ya. Nah, jadi semua orang itu harus memainkan perannya masing-masing dengan baik agar tercipta permainan yang bagus ya kalau dalam sepak bola. Nah, misalkan di sini contohnya ya. Nah, ada anak-anak sedang bermain sepak bola nih. Nah, kemudian salah satu anak ini berkata, kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat ini menjadi lebih ringan dan cepat. Kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Nah, jadi salah satu bentuk kerjasama itu kan gotong royong ya. Nah, ketika kita melaksanakan gotong royong, maka pekerjaan kita itu akan lebih ringan dan lebih cepat ya.
Kemudian melalui kerjasama ini juga tercipta rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Jadi kita menjadi lebih akrab dengan teman, dengan tetangga. Nah seperti itu ya. Juga dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Misalkan ada orang yang membutuhkan. Nah, kalau rasa kepedulian kita tinggi, maka kita bisa membantunya, ya. Tapi kalau rasa kepedulian kita rendah, ya cenderung egois, ya. Nah, maka mungkin kita tidak akan memperhatikan orang lain. Nah, itu adalah salah satu perbuatan yang tidak baik ya. Bisa ya? Paham ya? Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.